Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore relawan gugus COVID IKG yang saya hormati. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya berada di Gunung Kidul dalam situasi yang sangat sehat, tak kurang suatu apa. 1 minggu yang lalu saya pulang dari Jakarta karena mendengar simbok saya sedang sakit dan katanya positif COVID. Karena ini adalah simbok saya, maka saya merasa perlu, walaupun situasi PPKM dan lain sebagainya, saya perlu mensupport simbok untuk tetap bisa semangat menghadapi sakitnya. Dan alhamdulillah hari ini simbok sudah sehat. 2-3 hari ini saya sudah bisa membawa jalan-jalan beliau ke pantai selepas subuh untuk menghirup udara segar di Pantai Nguyahan. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan COVID-19 yang selama ini sama-sama kita hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di grup gugus COVID-19 IKG, bahwa siapapun orangnya yang berindikasi atau tergejala ringan atas COVID-19, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah melaporkan diri kepada Satgas COVID lingkungan atau pengurus RT, sehingga biasanya langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Satgas COVID lingkungan itu adalah melaporkannya kepada puskesmas. Secara wajar atau SOP, puskesmas akan memberikan dan pemantauan, akan memantau dan memberikan obat-obatan yang diperlukan oleh si pasien. Biasanya obat-obat standar yang diberikan adalah vitamin C dan D, kemudian antibiotik, kemudian ada obat yang berkaitan dengan keluhan si pasien itu sendiri. Saya berharap semua pasien maupun relawan-relawan gugus COVID ini mengerti langkah-langkah ini, sehingga gejala pasien ini tidak sampai kepada gejala sedang maupun berat, sehingga bisa tertangani dari tingkat paling ringan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, basic COVID ini adalah menyerang pernafasan. Yang biasa dirasakan adalah hilangnya penciuman maupun perasa. Selain mengkonsumsi obat dari puskesmas, yang kita harus lakukan adalah percaya diri, tidak panik. Karena orang yang panik itu akan membuat mental kita menjadi down. Karena COVID-19 itu harus dihadapi dengan 2 hal sekaligus. Pertama, mental, yang kedua fisik yang kuat. Jangan salah satu dari antara kedua ini, tidak ada. Itu sangat sulit. Saya punya om, dia dalam keadaan sehat-sehat, tidak ada punya comorbid apapun, artinya dia memang sehat sama sekali, tetapi memiliki psikologis yang gampang panik, sehingga ketika dia sehat tetapi kena swab dan dinyatakan positif, maka kondisinya menjadi drop sampai sesak napas dan kepada gejala sedang dan berat secara terus-menerus. Dari sini kesimpulannya adalah bahwa kita harus kuat secara fisik maupun secara mental. Kita harus semangat, menyemangati diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain om saya, kemudian ada simbok saya, kemudian ada istri saya, dan beberapa pasien yang saya hadapi, saya memberikan beberapa tip maupun terapi yang sebenarnya di dalam YouTube atau video yang banyak seseliweran di sosmed itu sebenarnya sudah banyak. Tetapi ini kembali saya tegaskan, karena saya sudah merasakan bagaimana dampak dari terapi ringan yang saya lakukan. Pertama, saya membeli alat yang murah. Ini adalah alat elektrik perebus air.
biasa, harganya nggak sampai 200.000. Ini kita colokkan di listrik sampai kemudian dia mendidih. Selanjutnya saya kasih minyak kayu putih. Mereka yang kehilangan penciuman ketika menghirup uap air ini tidak merasakan apa-apa, tetapi tidak usah khawatir, lakukanlah ini 3 kali sehari. Kebanyakan dari orang-orang sekitar saya yang melakukan hal ini, dia hanya akan kehilangan penciuman atau perasa itu paling banter 3 hari, setelah itu dia sembuh kembali. Ini cuman mungkin 150 harganya, sangat murah dan kita bisa beli. Kemudian sambil menunggu air ini mendidih, saya akan cerita. COVID-19 itu menyerang area pernafasan. Di dalam pernafasan kita itu terdapat bakteri ataupun virus COVID yang menempel di rongga pernafasan bahkan sampai paru-paru. Dan lendir itu cenderung lengket sampai di paru-paru menjadi membeku. Dengan penguapan ini diharapkan lendir yang lengket dan membeku itu nanti menjadi cair sehingga berbentuk dahak dan kita bisa keluarkan melalui mulut atau kita keluarkan dalam bentuk ludah. Kita terapi dalam beberapa menit, kita hirup, kemudian kita buang dengan mulut, kita hirup pakai hidung, kita buang dengan mulut. Selama proses penyerapan atau penghirupan itu biasanya ada yang tadinya lengket, ada yang tidak bisa keluar itu mencair, kemudian kita bisa keluarkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika kita divonis COVID, kita tidak boleh panik, kita harus biasa-biasa saja. COVID itu harus kita lawan. Saya sempat COVID dan itu hanya berjalan selama 1 minggu. Saya berjuang keras untuk melawannya dengan tidur yang cukup, makan yang banyak, kemudian dengan terapi ini dan obat-obat yang dibelikan oleh puskesmas. Ini nih. Ada yang melakukan penguapan dengan memakai alat pengabutan, tetapi saya lebih menyarankan menggunakan ini karena asap yang keluar ini dia cukup panas sehingga bisa lendir-lendir yang beku itu mencair, kemudian kita bisa keluarkan. Selanjutnya setelah kita menghirup beberapa saat, ada cara atau langkah yang saya lakukan adalah ini saya hirup untuk beberapa lama, kemudian saya sujud, mungkin saya tarik napas dalam-dalam, kemudian saya keluarkan dengan cara saya hentak-hentakan atau saya batuk-batukan. Itu juga cara untuk mengeluarkan lendir yang ada di dalam paru-paru dan tenggorokan. Ini adalah cara sederhana. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti terbantu dengan ini karena saya sudah membuktikannya. Kemudian kawan-kawan, bagi kita semua yang dalam melakukan pergerakan menjadi relawan COVID ini, misalnya kawan-kawan sudah capek atau bahkan kalian sendiri terpapar oleh COVID, maka saya berharap kalian untuk istirahat, jangan memikirkan apapun, pikirkan diri sendiri, bangun psikologis kalian, kemudian menjadi tenang, banyak istirahat, tidak memikirkan banyak hal. Ada kasus di wilayah Semanu itu seorang kepala dusun yang dia harus terus-menerus membantu warganya, kemudian tergabung dalam gugus COVID di wilayahnya. Sedangkan dia sendiri terpapar, menjadi pemikirannya sangat pusing, dia kurang istirahat, yang tadinya dia sehat menjadi kemudian drop. Maka saya sarankan kepada beliau untuk keluar dari semua grup yang kira-kira membuat psikologisnya melemah, dia tidak bisa istirahat, agar selanjutnya dia bisa fokus kepada dirinya untuk keluar dari sakit yang dia derita. Alhamdulillah, beberapa orang yang saya anjurkan untuk itu, dia kemudian menjadi berangsur-angsur membaik dan sembuh. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini kawan-kawan bisa
mempraktekannya, bahkan bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Saya berdoa dari Gunung Kidul, kawan-kawan relawan gugus COVID-19 tetap sehat, kita tetap berjuang bisa menolong sesama warga dari Gunung Kidul di Jakarta. Bahkan kita juga bisa dengan cara komunikasi melakukan edukasi terhadap saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.